Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Effendi, calon guru penggerak angkatan 7. Berikut video aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Dampit dengan harapan pemahaman akan budaya positif yang semakin baik dan berkembangnya budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan untuk kita semua di ruangan ini. Hari ini perkenalkan saya Aris Effendi, calon guru penggerak angkatan 7 untuk melakukan pembahasan terkait dengan materi budaya positif di sekolahan. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu memberikan support ya untuk mendengarkan pembahasan yang akan saya lakukan minimal insyaallah 1 jam ke depan ya. Jadi lanjut aja, langsung aja Bapak Ibu. Pembahasan budaya positif di sekolah. Jadi ini harapan Kemendikbud dan juga dari guru penggerak untuk melakukan pembahasan yang akhirnya nanti kita bisa membudayakan budaya positif di sekolahan. Jadi budaya positif itu kemarin sudah saya sedikit singgung di beberapa pertemuan di IHT kemarin. Jadi agenda kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian pemahaman inti dari budaya positif, apa saja materi-materi yang akan ada di dalamnya nanti, kemudian eksplorasi konsep tentang budaya positif dan juga nanti kita akan melakukan refleksi apa saja yang kita bisa pahami dari pembahasan hari ini. Yang pertama, jadi besar harapan Kemendikbud dengan adanya program guru penggerak ini banyak guru penggerak ya bapak guru hebat yang ikut dalam program guru penggerak karena diharapkan nanti guru penggerak mampu memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi setiap individu yang ada di sekolah untuk meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman, dan diharapkan dapat memberikan support, dukungan dan juga dorongan untuk menggerakkan komunitas di sekolah bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak tentunya pada murid dan berlandaskan pada kebijakan-kebijakan universal yang nantinya bisa kita mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Kemudian tujuannya adalah kita bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini di sini Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita yang menelurkan pemikiran yang bahkan pada kurikulum yang terakhir ini, kurikulum Merdeka, itu masih sangat cocok sekali diterapkan. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum. Kemudian memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid kita. Kemudian mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif, yaitu di dalamnya ada teori motivasi, kemudian motivasi internal, eksternal, hukuman, penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi nanti di dalamnya kita juga akan membahas apa itu ilusi-ilusi hukuman, ilusi-ilusi penghargaan, dan restitusi. Kemudian kita akan bisa menyusun langkah-langkah strategis dan aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif di sekolah kita. Kemudian bisa bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid-murid kita. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik yang kemarin kita ini beberapa jam mengulas di IHT kemarin. Pertanyaan pemantik yang harus ada dalam modul kurikulum Merdeka, pertanyaan pemantik. Sekarang pun saya juga akan memberikan pertanyaan pemantik. Kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Begitu juga dengan penghargaan, apakah bisa mendisiplinkan anak-anak kita? Kemudian, nah jawabannya apa ini? Bisa membuatkan. Kira-kira hukuman dan penghargaan bisa nggak memberikan efek disiplin pada anak-anak? Ada yang jawab bisa, ada juga yang jawab, ada yang jawab tidak. Semuanya bisa aja. Nanti kita akan bahas satu persatu.
Jadi manfaat memberikan hukuman, bahkan hukuman yang bernada positif pun nanti efeknya seperti apa kita akan bahas nanti di belakang. Kemudian dengan memberikan penghargaan, apakah bisa kita meningkatkan motivasi anak? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Tentunya dari ketiga pertanyaan pemantik ini jawabannya iya dan setuju semua. Oke, kemudian topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, saya akan membuka kembali, menyampaikan kembali ke panjenengan semua, Bapak Guru hebat, walaupun panjenengan sudah paham apa itu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah juga disampaikan oleh pembina upacara kita, Ing Arso Sutulodo, Ing Madio Mangkarso, Tut Muri Handayani, yang sampai sekarang pun itu masih tetap dan cocok diterapkan di kurikulum terakhir kita, yaitu kurikulum Merdeka. Apakah nanti kurikulum berubah? Tentunya iya, karena kurikulum berubah sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan anak didik kita dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini perlu berubah menjadi kurikulum Merdeka. Oke, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebaikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Nanti hubungannya apa? Kita akan bahas. Kemudian 5 posisi kontrol seorang guru di sekolah. Juga yang terakhir kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Terutama ini cocok sekali diterapkan terutama untuk anak-anak kita yang istimewa atau bermasalah. Oke, lanjut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan kepada kita semua bahwa tugas guru adalah mendidik dan mengajar. Nah, tentunya di sini ada perbedaan nih Bapak Ibu antara mengajar dan mendidik. Tapi kadang-kala dalam pemikiran kita mengajar itu ya mendidik. Tapi tahukah kita? Nah, ini akan saya sampaikan kembali walaupun Bapak Guru sudah paham semua tentang istilah mengajar dan mendidik. Kalau mengajar itu berupa kita menyampaikan materi ke anak didik kita, peserta didik kita. Kalau istilah mendidik adalah menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi di sini berbeda Ibu ya, Bapak Ibu, antara mengajar dan mendidik. Tapi mengajar adalah bagian dari mendidik. Jadi tugas guru itu tidak ringan Bapak Ibu. Jadi tugas guru itu kalau menurut saya kompleks dan sangat berat. Karena tidak hanya mengajar tetapi mendidik, menuntun mereka untuk mencapai potensi-potensi terbaik mereka. Oke. Perumpamaan Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan bahwa murid adalah bibit dan guru adalah seorang petani. Kalau bibit namanya bibit jagung tidak akan bisa dirubah Bapak Ibu oleh petani itu, dirubah menjadi bibit kacang, dirubah menjadi bibit walu, tidak akan bisa. Jadi tugas guru kita adalah sebagai petani yang mengasuh kemudian merawat tanaman itu hingga nanti mereka tumbuh kembang dengan baik dan akhirnya mereka menghasilkan. Akhirnya kita akan bisa memanen dari tanaman yang kita rawat. Jadi sekali lagi, anak-anak itu bukanlah sebuah kertas kosong. Jadi kalau kita berpikiran anak didik kita adalah sebuah kertas kosong, ini ada 3 teori yang menyertainya. Yang pertama adalah teori lama yang kayaknya hampir tidak dipakai lagi, yang menjelaskan bahwa anak didik kita adalah seperti sebuah kertas kosong yang kemudian tugas guru adalah mencoret-coret di dalamnya. Tentunya mencoret-coret dengan tulisan kebaikan, dengan coretan kebajikan. Kemudian yang kedua adalah teori negatif yang menjelaskan bahwa murid kita adalah sebuah kertas yang sudah berisi tulisan-tulisan. Dan tulisan-tulisan tersebut baik buruk itu tidak akan bisa dirubah. Jadi tugas kita adalah hanya mendampingi mereka. Dan yang ketiga adalah teori komprehensif. Jadi ini menjelaskan bahwa murid kita adalah sebuah kertas yang berisi tulisan-tulisan coretan-coretan yang buram. Tugas kita adalah untuk memperjelas tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang bagus, dan semakin memperburam tulisan-tulisan yang jelek. Namanya anak kita ini sudah punya karakter.
Jadi kalau kita mau tulisin dengan tulisan apa yang menurut kita baik, itu tidak bisa. Hanya tugas kita adalah memperjelas tulisan-tulisan baik tersebut dan memperkurang tulisan-tulisan yang jelek, sehingga mereka bisa mencapai potensi-potensi baiknya dan menjadi orang yang baik ke depannya. Oke, kemudian menuntut murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sama seperti kurikulum dirubah menurut kodrat zaman. Kalau zamannya sudah seperti sekarang ini, dengan IT yang sudah semakin canggih, maka kurikulum dirubah menjadi kurikulum merdeka, di mana isinya adalah kurikulum yang memanusiakan manusia dan memerdekakan manusia, di mana kebebasan ada di dalamnya, tapi jelas bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena namanya pendidikan pasti ada sebuah tujuan baik yang harus kita capai, tidak bebas sebebas-bebasnya. Kemudian murid ibarat kertas. Oke, 3 teori murid tadi sudah saya sebutkan. Kemudian dalam rangka menjalankan tugas menuntut murid, seorang guru harus memiliki nilai-nilai yang baik dalam dirinya. Yang pertama, ketika kita mau memulai semester baru, Bapak guru hebat SMA Negeri 1 Dampit ada tugas dan kewajiban, dan alhamdulillah semua sudah melakukan, yaitu membuat perangkat. Nah, ini juga masih didalami. Jadi kita harus memiliki nilai-nilai baik, yaitu kreatif, inovatif, membuat modul dan RPP yang kiranya nanti bisa membuat anak-anak kita ini semangat dalam belajar. Kemudian harus berpihak pada murid. Ya, maksudnya gimana berpihak pada murid? Tentunya kita tahu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menurut saya sulit, tapi harus juga kita terapkan, harus kita coba. Karena sejatinya anak-anak kita ini anak-anak yang pintar, anak-anak yang sudah punya karakter. Tidak ada anak-anak yang bodoh menurut saya pribadi. Hanya karakternya yang berbeda. Kadang-kadang disuruh belajar matematika, ada yang semangat banget, ada yang kemudian tidak termotivasi. Akhirnya pada pelajaran matematika letoy, tapi pada pelajaran lain semangat banget. Itulah perbedaan karakter-karakter anak kita. Kemudian mandiri, ini sepertinya sudah tercermin sekali pada guru, Bapak guru hebat, Bapak Ibu guru hebat di Semanida. Mandiri, reflektif setiap kali kita melakukan pembelajaran, utamanya di akhir kurikulum, akhir semester kita biasanya kan mencari tahu pembelajaran saya ini kurangnya di mana, lebihnya di mana, Pak, sehingga akan bisa membenahi pembelajaran kita di semester selanjutnya atau di tahun berikutnya. Kreatif, inovatif. Seorang guru dituntut untuk bisa kreatif dan inovatif dalam pembelajarannya. Contohnya, guru olahraga nggak melulu cuma bola aja, sepak bola aja, tapi kreatif, inovatif. Kemudian berlari, kemudian melakukan olahraga lain yang tentunya ada dalam kurikulum atau modul atau RPP, sehingga pembelajaran itu benar-benar inovatif dan anak-anak semangat dalam menjalannya. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, sekarang saya ini ada contoh nih. Jika panjenengan, ya Bapak Ibu, sekarang praktekkan jenengan menggenggam sesuatu di tangannya. Oke, ya. Nah, ini tugas kita adalah jangan sampai ini terbuka. Barang yang panjenengan genggam jangan sampai ke orang lain. Dan tugas teman di sebelahnya adalah bagaimana caranya panjenengan untuk bisa mendapatkan barang yang ada dalam genggaman tangan teman panjenengan. Kira-kira bisa atau enggak? Kira-kira bisa atau enggak? Ada yang ngomong bisa, ada yang ngomong sulit. Iya. Itu nanti berkaitan dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol. Maksudnya gimana? Jadi ada yang nggak bisa mendapatkan barang yang digenggam temannya, ada juga yang bisa dengan merayu, ya, dengan memakai kata-kata rayuan mautnya bisa. Oke, ini berkenaan dengan apa? Yang pertama adalah paradigma teori kontrol. Sesungguhnya
seorang guru ketika berpikir dia mampu mengontrol murid adalah hanya sebuah ilusi saja. Sesungguhnya pada teori kontrol ya yang dikemukakan oleh dosen, tidak akan ada orang yang mampu mengontrol panjenengan semua. Tidak akan ada. Yang mampu mengontrol diri panjenengan, Bapak Ibu guru, adalah panjenengan sendiri. Tidak akan ada orang yang mampu mengontrol panjenengan. Begitu juga kepala sekolah kita. Iya, kayaknya bisa ini. Oke, tapi kembali lagi ke teori, tidak akan ada. Begitu juga dengan anak didik kita, tidak akan ada yang bisa mengontrol mereka. Tapi ketika kita memberikan motivasi internal, eksternal bagi mereka, mereka akan biasanya menuruti stimulus yang kita berikan. Oke ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah bisa? Bisa atau tidak? Bisa, tapi itu hanya sebuah ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketika kita memberikan pujian dan kekuatan kata-kata positif kepada anak, biasanya efeknya sangat baik. Tapi ini sesungguhnya hanyalah sebuah ilusi saja. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini kita sebenarnya tidak punya hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, orang yang sudah dewasa, ini biasanya kita bisa memaksa, berpikir bisa memaksa anak didik kita, tetapi itu hanyalah sebuah ilusi saja. Oke, kemudian paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Ketika ada teori kontrol atau pilihan, ini ada sisi-sisi kebaikannya. Yang pertama adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kadang-kadang dalam sekolah itu ada anak yang benar-benar niat dalam mengikuti pelajaran, misalkan geografi. Ada anak yang mengikuti geografi itu dengan lemes. Karena apa? Karena adanya perbedaan cara pandang terhadap mata pelajaran. Ya, jadi karakter anak kita akan mempengaruhi cara pandang mereka, terutama gaya belajar mereka terhadap mata pelajaran yang kita ampu akan beraneka ragam. Ada yang semangat, ada yang letoy, ada yang benar-benar termotivasi, dan lain sebagainya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku murid maupun perilaku kita pasti ada tujuannya. Ya, perilaku baik tujuannya apa? Kita berperilaku baik sebagai bapak ibu guru di sekolah karena kita sebagai panutan. Kita akan bisa mengimbaskan, bisa membuat panutan contoh anak didik kita untuk baik menurut versi kita. Jadi semua yang kita lakukan ada tujuannya. Oke. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak akan ada orang lain yang bisa mengontrol diri Anda kecuali Anda sendiri. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika ada permasalahan, maka monggo silakan Bu. Ketika ada pilihan-pilihan permasalahan-permasalahan, maka biasanya akan menciptakan kolaborasi, akhirnya akan menghasilkan konsensus atau pilihan-pilihan baru yang merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian model berpikirnya adalah win-win kalau teori kontrol ini. Kemudian disiplin positif menurut William Glasser, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir win-win dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap dunia ini. Terhadap pendidikan kita, anak pun memiliki pemikiran cara pandang yang berbeda pula. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kemudian, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tentunya nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai universal, kebajikan universal. Oke. Makna disiplin. Disiplin sebenarnya ini mempunyai arti belajar. Tapi karena ini sudah mengalami pergeseran makna, jadi disiplin ini lebih
menjadi kata-kata yang biasanya tidak membuat nyaman peserta didik kita. Biasanya itu berkaitan bukan dengan apa ya, hal yang kita hargai, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mesti dan wajib mereka taati disiplin. Tetapi sejatinya makna kata disiplin adalah belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ketika kita sebagai bapak ibu guru di sekolah kita, erat kaitannya dengan disiplin, dan kita harus memang mampu mengartikan disiplin sebagai sebuah belajar, proses pembelajaran. Jadi tugas kita adalah membelajarkan anak-anak untuk mencapai potensi-potensi baik yang mereka miliki. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan seperti yang disampaikan oleh William Glasser pada teori kontrol. Dan kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Inilah tugas kita, adalah untuk menuntun murid kita, kemudian membimbing mereka dan membangun motivasi intrinsik supaya mereka sebagai individu bisa mengembangkan potensi baik dalam dirinya, dan itu biasanya akan bisa mencapai hasil yang maksimal kalau itu ada motivasi intrinsik dari dalam. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi kita ini ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan, yang kita harapkan anak didik kita ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke. Lanjut, kita akan mempelajari teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi biasanya anak-anak kita ketika ada peraturan, mereka itu ada yang sangat disiplin. Tapi tahukah kalian semua, biasanya anak-anak itu berdisiplin karena yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Oke. Kemudian adalah untuk mendapatkan imbalan ujian dari institusi, untuk mendapatkan nilai yang baik. Jika anak-anak melakukan disiplin dengan motivasi motif yang saya sebutkan untuk mendapatkan penghargaan, nilai baik, dan untuk menghindari hukuman, maka mereka melakukan disiplin ini karena adanya motivasi eksternal. Kemudian kalau misalkan mereka berpikir saya ini disiplin masuk tepat waktu karena untuk menghargai diri saya sendiri dan untuk mengembangkan potensi yang saya miliki, maka ini adalah namanya motivasi dari dirinya sendiri. Motivasi internal yang biasanya ini bisa memunculkan potensi yang baik dan sifatnya lama. Jadi kalau misalkan anak berdisiplin karena untuk menghindari hukuman dan penghargaan dan mendapatkan penghargaan, maka mereka biasanya itu lama-kelamaan nilai disiplin dalam dirinya itu akan luntur. Tapi kalau motivasi itu dari dalam dirinya, biasanya itu akan lama. Bahkan ada anak yang sudah punya motivasi intrinsik disiplin dari SMP, itu akan terus ke SMA sampai nanti menjadi tua pun tetap disiplin. Oke, kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka, ya di sini ada kata merdeka yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara. Maksudnya gimana merdeka itu? Artinya tidak terlepas, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Merdeka dalam proses pembelajaran ini artinya apa? Anak-anak ini mampu memerintah dirinya sendiri, terutama untuk hal-hal baik, kebajikan baik, ya. Oke. Jadi tugas Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa guru ini menuntun murid untuk merdeka. Artinya
mereka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Oke, kemudian dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gimana nih? Kata-kata yang kayaknya ambigu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, guru hebat semuanya ya. Jadi hukuman dan penghargaan ini di depan saya sudah menjelaskan bahwa kadang-kadang menimbulkan ilusi bahwa anak-anak disiplin karena apa? Karena adanya hukuman dan penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan, anak-anak ini biasanya kalau motivasinya disiplin karena penghargaan, biasanya mereka hanya bertahan beberapa lama disiplinnya, atau baiknya hanya bertahan berapa lama. Di sini kan saya tuliskan juga pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum. Ada juga nih penghargaan hukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, dan penghargaan yang merusak hubungan. Ini apa artinya? Penghargaan yang merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas karena akan memunculkan motivasi eksternal. Jadi biasanya anak-anak itu akan melakukan sesuatu kebaikan hanya karena penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, maka anak-anak tidak akan melakukan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Nah, ini dia. Jadi ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Biasanya kalau anak itu paham, penghargaan akan bisa saya raih jika saya ini sudah ada tulisannya, aturannya, maka mereka akan melakukan apa yang tertulis. Oke. Jadi ini penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya, karena biasanya penghargaan ini akan mengelabui mata batin mereka, pikiran anak-anak kita, dan biasanya akan mengurangi timbulnya motivasi intrinsik untuk berdisiplin, untuk belajar giat, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jika kita ingin memberikan pengakuan ke anak didik kita, maka kiranya kita bisa memberikan pengakuan secara khusus, pribadi, kemudian secara bergantian. Semua murid kita berikan apresiasi dan kita berikan pengakuan secara konsisten. Maksudnya terus menerus. Dan kita harus fokus pada proses. Kadang-kadang kita kan tidak begitu melihat, tidak begitu menilai proses hanya pada hasilnya. Tapi di kurikulum Merdeka ini dan dalam bentuk program kebajikan apresiasi ini kita harus juga menilai dan melihat proses anak didik kita. Ini harus juga dinilai ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan anak didik kita itu yang nggak mau melakukan proses, pokoknya hasil. Dengan cara apa? Duplikasi, kemudian fotokopi hasil dari teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jika anak-anak didik kita itu melakukan kebajikan atau kebaikan, kiranya kita bisa menggunakan contoh pengakuan yang ada di depan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu merupakan contoh apresiasi. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu adalah apresiasi yang biasanya akan memunculkan motivasi intrinsik pada mereka bahwa oh, jika saya melakukan kebajikan atau kebaikan universal, maka saya akan mendapatkan banyak manfaat yang diberikan apresiasi guru, kemudian bisa membantu sesama dan lain sebagainya. Kemudian tindakan guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Perlu kiranya bisa kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi dari perbuatan anak didik kita. Oke. Ada yang ngomong hukuman, ada yang ngomong konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sadar di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran olahraga. Ini ada hukuman dan konsekuensi. Bedanya di mana?
Tercatat 100 kali dalam buku kalimat saya terlambat ke sekolah. Terlambat berarti kan datang lebih lambat kan daripada waktu yang ditentukan. Kalau yang dia dapatkan adalah menulis, berarti itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Konsekuensinya di mana? Mungkin kalau dia terlambat 10 menit, konsekuensinya di mata pelajaran akhir ketika temannya sudah selesai, dia tambah 10 menit. Itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, ini juga sebuah hukuman. Yang konsekuensi yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Ya, kemudian yang bawahnya, yang atasnya mengalihkan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Jadi ini bukan hukuman. Jadi perlu kiranya kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan, yang biasanya dirasakan oleh peserta didik kita. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Di sana tadi ada kertas dicoret-coret, konsekuensinya adalah mengganti dengan kertas tugas baru, gitu ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati kalau hukuman. Kalau konsekuensi biasanya anak-anak juga tidak akan nyaman, tapi dalam waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ini akan menimbulkan pemikiran yang berbeda jika kita memberikan konsekuensi daripada hukuman. Kemudian kalau hukuman ini paksaan, kalau konsekuensi biasanya stimulus atau tanggapan. Kalau ada anak yang melakukan sesuatu yang tidak benar, biasanya kita akan memberikan pertanyaan, validasi kebenaran dulu. Kiranya yang kamu lakukan benar atau tidak? Misalkan mencoret kertas temannya. Kalau tidak benar, ini adalah kertas yang bukan milikmu. Lantas, apa yang harusnya kamu lakukan? Nah, kemudian dia nanti akan berpikir, pada akhirnya dia akan menemukan jawaban bahwa harus mengganti karena merusak yang bukan miliknya. Oke. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri karena mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar bisa menyesuaikan diri dengan kebajikan atau peraturan umum. Dan konsekuensi hukuman ini biasanya akan membuat anak itu tersakiti baik hati maupun fisiknya. Kemudian membuat anak semakin membenci kedisiplinan dan mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, biasanya begitu. Jadi kalau anak dihukum, apalagi dihukum di hadapan teman-temannya, mereka akan berpikir bahwa oh saya ini jelek, oh saya ini buruk. Akhirnya mereka akan menyakiti dirinya sendiri dengan biasanya ikut gabung-gabung komunitas-komunitas yang ya tidak baik lah ya. Dan akhirnya mereka akan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian akan menimbulkan konsep diri yang buruk. Kalau saya dihukum apalagi di hadapan teman-teman, berarti saya ini adalah individu yang buruk, individu yang jelek, biasanya begitu. Dan akan membuat mereka itu marah, entah marah ke siapa. Biasanya anak-anak yang biasanya pas marah meluap-luap, biasanya sering mendapatkan hukuman, baik di keluarganya maupun di lingkungan yang dia ada di dalamnya. Jadi biasanya anak-anak yang kena hukuman ini akan menyembunyikan sesuatu hal yang jelek yang telah dia perbuat, biasanya begitu. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini tadi kan ada kertas yang dicoret-coret. Jadi konsekuensinya adalah anak-anak mengganti kertas yang telah dicoret-coret tersebut. Bukan dihukum dengan dijewer, kemudian berdiri di depan teman-temannya dan lain-lain, tetapi mengganti. Sehingga ini nanti akan membuat anak-anak itu tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Dan kemudian anak-anak akan menghargai kedisiplinan. Kemudian akan menimbulkan stimulus tanggapan, mendorong anak agar menyesuaikan diri. Jadi hukumnya di lapangan seperti apa? Kita tidak boleh menjadi teman. Kita tidak boleh merusak propertinya teman. Anak-anak akan berpikir seperti itu. Kemudian akan menimbulkan konsep diri yang baik karena ketika kita tanyai apa yang kiranya kamu lakukan dan itu tidak baik, dan anak-anak akan sadar, kemudian dia akan merubah sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik dan akan menimbulkan konsep diri yang baik pada dirinya, dan kemudian akan juga akan membuat anak untuk mematuhi peraturan, dan juga kehilangan hak juga tidak nyaman diasingkan tapi untuk sementara waktu. Setelah itu anak-anak kalau sudah dapat konsekuensi akan kembali ke masyarakat dan lingkungan sosialnya, lingkungan bergaulnya sesegera mungkin kalau dengan konsekuensi. Lanjut, restitusi.
Jadi tadi saya sudah membahas tentang apa itu hukuman, penghargaan yang kadang-kadang menimbulkan ilusi. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu hal karena dapat penghargaan, karena dapat hukuman. Itu adalah sebuah ilusi. Kemudian untuk anak-anak yang biasanya bermasalah, kita harus apakan? Kita akan bisa melakukan restitusi, yaitu mengkondisikan anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang baik setelah restitusi. Oke, jadi di sini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan kuliah mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti dituliskan di tulisan dosen 2004. Jadi anak-anak ini kalau kita melakukan restitusi, biasanya akan timbul kesadaran dan cara berpikir bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi. Lantas restitusi itu seperti apa sih? Nah, identitas gagal dan identitas sukses. Jika kita memberikan hukuman, biasanya akan menimbulkan identitas gagal pada anak kita. Jadi sesuatu yang menyakitkan sampai pada murid atau anak akan membenci peraturan, karena dengan peraturan membuat mereka malu, sakit fisik, sakit hati, dan lain sebagainya, membuat pikiran mereka bahwa diri mereka adalah jelek. Berbeda dengan ketika kita menerapkan disiplin baik, yaitu berupa konsekuensi. Ini baik, lebih baik daripada hukuman. Nah, ini perbedaannya. Jadi sesuatu yang harus terjadi sampai murid atau anak dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu, tapi dapat penguatan. Ya, dapat penguatan setelah mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Dan di atasnya lagi, hierarki yang lebih baik lagi adalah ketika anak-anak melakukan restitusi. Ketika bersalah, kita akan melakukan restitusi. Nah, restitusi seperti apa sih? Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kamu tadi melakukan apa? Nah, sesuatu yang kamu lakukan baik apa enggak? Nah, seperti ini. Jadi anak-anak itu untuk tahu kesalahannya di mana dan belajar dari kesalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tawarkan. Kalau itu salah, kira-kira baiknya gimana? Kalau kamu melakukan misalkan pengrusakan terhadap properti temanmu, baiknya gimana? Ia harus mengganti dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu berpikir dengan sendirinya. Kalau kamu melakukan ini, baiknya bagaimana? Biasanya ini bisa kita terapkan pada anak-anak yang istimewa, artinya ya bandel lah. Tapi memang kadang-kadang anak bandel ini juga sulit untuk diajak komunikasi, karena mereka itu sudah berpikir bahwa sesuatu di dalam dirinya adalah sesuatu yang jelek dan buruk bagi dia, dan yang benar adalah pikiran mereka. Jadi kita bagaimana caranya untuk anak-anak yang bermasalah ini bisa masuk ke pikiran mereka ke hati mereka terutama. Jadi langkah-langkah pengalaman saya untuk masuk ke anak-anak yang memang istimewa adalah pertama, kita pendekatan ke keluarganya. Ada anak yang benar-benar nakal. Ini pengalaman saya, sudah narkoba, ke gurunya itu nggak sopan, kemudian perilakunya di luar, ternyata itu berita-beritanya udah parah banget. Kemudian saya melakukan pendekatan, nggak bisa. Akhirnya saya melakukan pendekatan ke keluarganya. Setelah dia tahu saya sering komunikasi dengan keluarganya, dia membuka hati dan pikirannya. Dan hasil beberapa bulan, lama memang prosesnya. Jadi dia mulai sopan ke gurunya, dan akhirnya sekarang dia lebih baik lagi, walaupun tidak begitu maksimal. Tapi kalau basicnya sudah nggak baik, kemudian hasilnya seperti itu sudah sangat baik sekali. Jadi untuk anak-anak yang sangat bermasalah, kalaupun panjenengan mau masuk ke sana, kalaupun tidak mampu, diberikan saja ke guru-guru yang memang bertugas untuk memang menangani anak-anak yang bermasalah. Jangan sampai kita nanti berusaha untuk masuk ke dalamnya, kemudian memaksa mereka, nanti hasilnya tidak begitu maksimal. Gitu. Jadi kita bekerja juga harus pintar dan cara yang optimal. Gitu. Kemudian restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan-tindakan mereka. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada solusi. Restitusi. Jadi kita itu tidak menghukum anak. Kalau kamu telat, misalkan pelajaran saya, kamu harus lari. Itu merupakan hukuman. Tapi kalau misalkan kita bertanya, kalau kamu telat pembelajaran saya, paling tidak telatmu itu misalkan 10 menit. Jadi nanti kamu tinggal di kelas 10 menit lagi untuk belajar materi yang tadi kamu ketinggalan. Itu adalah bentuk restitusi. Tapi kita tawarkan dulu, sehingga anak-anak itu tahu kekurangannya, kesalahannya, kemudian dia akan
berusaha memperbaiki dirinya, tapi solusinya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ini biasanya akan optimal. Ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak ditulis peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau namanya peraturan, kalau kita bilang ke anak-anak, biasanya peraturan dibuat untuk apa? Pasti jawabannya adalah untuk dilanggar. Itu jawaban mayoritas anak-anak kita. Tetapi jikalau kita mau melakukan pembelajaran di awal semester, kiranya kita membuat keyakinan-keyakinan kelas. Artinya dari peraturan-peraturan yang sudah baik, yang sudah ada di dalam kelas, kita buat ke keyakinan kelas. Artinya adalah sesuatu yang kita anggap baik, yang perlu kiranya kita taati bersama. Sehingga ketika itu diubah menjadi keyakinan kelas, anak-anak itu pasti banyak yang mengikuti. Ini sudah fakta di lapangan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada peraturan tidak dibahas atau tidak dirubah ke keyakinan kelas, maka biasanya peraturan tetaplah peraturan dan sebuah tulisan yang tidak dibaca anak-anak dan tidak dipatuhi oleh anak-anak. Oke. Lanjut. Nah, budaya positif. Jadi mulai dari peraturan kelas yang coba kita rubah ke keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas. Jadi peraturan itu kita rubah ke keyakinan kelas. Kita rubah ke nilai-nilai baik yang kiranya kita patuhi bersama. Contohnya, tidak membuat gaduh di ruangan kelas. Peraturannya biasanya tulisannya apa, Bu? Dilarang membuat keonaran gitu misalkan. Ya kita tulis saja. Jadi kiranya kita menghormati sesama. Menghormati sesama itu tidak hanya menghormati antara murid dengan murid, tetapi murid dengan guru, dan juga guru menghormati murid. Maka ketika kita tulis sebagai keyakinan kelas saling menghormati, maka biasanya mereka akan berpikir, oh iya, cara menghormati adalah ketika guru ngomong menjelaskan. Kalau saya mau ngomong dengan anak saya, biasanya saya pelan-pelan, atau misalkan memberikan waktu guru untuk berbicara dulu. Setelahnya nanti akan ada waktu, guru pasti akan memberikan waktu murid-murid untuk berbicara atau berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Mereka akan lebih respect terhadap keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif. Jika ada keteraturan kelas, maka ada lingkungan positif, anak-anak belajarnya itu juga tenang, aman, tentram, nyaman, damai. Dan akhirnya jika itu tercipta di kelas-kelas kita, maka akan lahir yang namanya budaya positif. Budaya positif. Masalah keteraturan adalah masalah yang tiap tahun ada, dan ini sangat pelik. Pasti tiap tahun ada anak-anak yang bermasalah, yang terhadap peraturan itu dia I don't care. Jadi benar-benar harus kita teliti, harus kita lakukan restitusi terhadap anak-anak ini. Kemudian untuk anak-anak yang sudah baik di dalam kelas, harus kita lebih care lagi untuk membuat keyakinan kelas, untuk menghasilkan lingkungan positif, dan akhirnya budaya positif bisa terlaksana di sekolah kita. Oke, lanjut. Ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ya, ini saya skip aja. Oke. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan itu sering kita baca dari TK sampai sekarang pun tulisan ini tetap ada sampai bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini sesuatu yang biasanya anak-anak nggak mau membaca, dan yes, I don't care. Tapi ketika kita membuatnya sebagai keyakinan kelas, maka itu tentunya akan berbeda. Ya, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di dalam kelas kita buat keyakinan kelas, kita harus bertanggung jawab. Tidak hanya untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Misalkan kita ada anak-anak mau ngumpetin sepatu temannya, itu kan merupakan bentuk ketidaktanggungjawaban. Maka ketika ada keyakinan kelas, kita harus bertanggung jawab sebagai murid dan sebagai teman. Maka mereka akan pikir-pikir untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian dilarang menegur orang lain. Nah, di sini kita ganti untuk menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu kosakata yang sangat luas, tidak hanya ke temannya, tetapi ke gurunya, ke siapapun itu. Oke. Pada sampai yang paling bawah, jangan berlari di kelas atau koridor. Utamakan keselamatan dan kenyamanan dan keamanan. Anak-anak itu akan berpikir, kalau saya berlari pas musim hujan, pantai licin, kalau saya berlari maka saya bisa jatuh,
saya bisa terbentuk ini itu. Nah, kalau kita ganti utamakan keselamatan dan keamanan, biasanya mereka akan berpikir lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita penging atau kita larang, anak-anak jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya kalau mereka dapat kata-kata perintah negatif, biasanya jangan ini pasti di otak mereka itu hilang. Yang ada mereka seperti diinstruksikan berlarilah di dalam kelas atau koridor, maka mereka akan melakukan itu. Ya sama seperti otak-otak atau pemikiran kita ya. Jadi kalau misalkan jangan dilihat, jangan dibuka, biasanya ada rasa penasaran untuk melakukan itu, jangan itu hilang. Jadi dibuka atau dilakukan. Nah ini dia harus ada keyakinan kelas itu gunanya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita ini dalam melakukan segala sesuatu dimanapun ada 5 kebutuhan yang kita cari. Yang pertama adalah kita harus survival, bertahan hidup. Kenapa sih kita kerja? Karena kita butuh makan. Makan bisa kita tutupi dengan apa? Dengan uang. Uang kita hasilkan dari apa? Bekerja. Kita melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Anak-anak juga begitu. Anak-anak kita ini sekolahkan agar mereka bisa memperbesar potensi mereka untuk bekerja, akhirnya mereka bisa survive, bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Orang melakukan segala sesuatu itu berdasarkan mereka punya kebutuhan untuk dicintai dan mereka butuh kasih sayang. Ya, mereka taat, mereka patuh, mereka butuh apa? Karena mereka butuh kasih sayang. Mereka butuh cinta. Orang melakukan segala sesuatu ini ya karena mereka dan kita butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian kita membutuhkan kebebasan. Sama seperti anak didik kita juga, dalam belajar mereka juga sesekali mereka ingin merasakan kebebasan. Contohnya, lakukanlah dalam pembelajaran kita ketika kita sudah memberikan instruksi. Oke, lakukan penyelesaian masalah-masalah dalam pelajaran saya dengan caramu sendiri. Kita memberikan kebebasan. Jadi insya Allah anak-anak itu akan care ke pelajaran pada semua. Oke, kalau misalkan pelajaran itu tidak ada kebebasan, unsur kebebasan di sana. Misalkan untuk menyelesaikan masalah apa yang ada di pelajaran tidak ada kebebasannya, mereka akan cepat bosan. Kemudian kalau dalam pelajaran tidak ada unsur kesenangannya, juga mereka akan bosan juga. Inilah yang saya lihat. Jadi panjenengan bisa lihat kadang-kadang saya 1 bulan atau 2 bulan itu ketika anak-anak sudah mulai bosan saya ajari di dalam kelas, praktik di dalam kelas, pasti saya akan ke fruit gardennya Semanida, ke hutannya Semanida. Atau biasanya saya belajar juga di lapangan basket Bapak Ibu, karena mereka itu ketika pelajaran jam 1 sampai jam 8 sudah di dalam kelas, maka jam akhir saya lesehan belajar di lapangan basket. Kadang-kadang juga di taman seperti itu ya, karena untuk memenuhi unsur fun kesenangan ini. Dan biasanya anak-anak juga membutuhkan dalam perilaku mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Contohnya ketika kita belajar, kiranya kita membentuk kelompok, ketua kelompok, apa sih gunanya ketua kelas ya, untuk memenuhi unsur kekuasaan ini. Oke, lanjut. Yang kelima adalah yang keenam ya, mohon maaf bukan kelima. 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi kita sebagai guru ini ada 5 posisi. Yang pertama kita bisa berlaku sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Kiranya yang baik yang mana? Nah, kalau kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, nih ya, nanti akan ada efeknya. Misalkan guru yang sebagai penghukum itu bagaimana? Oh, kamu ini sudah melakukan kesalahan. Ayo, kamu harus muter lapangan 5 kali. Kamu harus melakukan sport jam 100 kali. Itu adalah model guru-guru penghukum. Nah, nanti efeknya apa? Hasilnya akan melahirkan anak-anak yang biasanya memberontak kalau dihukum. Biasanya akan timbul citra yang negatif bagi dirinya sendiri, di pikirannya sendiri. Saya ini adalah orang yang jelek. Karena saya jelek daripada kawan-kawan saya yang tidak dihukum, maka biasanya mereka akan memberontak. Dan biasanya mereka cenderung untuk menyalahkan orang lain. Mereka salah tapi mereka menyalahkan orang lain. Ini adalah efek dari menghukum. Jadi anak-anak itu akan lahir pemikiran seperti itu. Kemudian ini ya, dampak pada murid adalah untuk mengulangi kesalahan. Karena saya jelek, nggak apa-apa deh, saya ulangi lagi. Jadi ini menimbulkan efek yang kurang
kurang bagus ya Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah juga begitu. Anak-anakku semua tolong dong jangan berisik ya. Kalau kamu berisik nanti Bapak yang akan disalahkan oleh kepala sekolah. Biasanya posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah juga nanti akan membuat anak ini hasilnya negatif juga, gitu ya. Merasa anak rendah diri, merasa anak bersalah, kemudian mereka akan menyembunyikan, menyangkal atau bahkan berbohong kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga nih guru-guru yang berlaku sebagai teman. Biasanya saya juga pernah melakukan itu sesekali ya. Jadi kita juga harus bisa berbicara, berkomunikasi dengan anak kita sebagai teman. Misalkan kita ngomongnya dengan mensejajarkan ketinggian kita, kemudian kata-kata kita yang santai, slow ke teman kita, seperti ke anak kita, seperti kata-kata ke teman kita. Biasanya anak-anak juga akan akan merasa enak, oh guru ini gaul, keren, tapi memang ada juga posisi negatifnya. Jadi guru itu di pikiran anak-anak itu ya ini ya, sebagai orang yang tidak perlu terlalu dihormati. Biasanya efeknya seperti itu. Oke ya. Jadi tidak apa-apa kita berbicara posisi kontrol kita sebagai teman ya, dalam memberikan instruksi, memberikan pengajaran, tapi hanya sesekali saja. Kemudian sebagai pemantau, jadi kita ini nanti tugasnya adalah, nah yang kamu lakukan itu sudah betul apa belum? Sesuai instruksi harusnya kamu begini, atau bagaimana ya? Jadi itu akan lebih baik lagi, sehingga timbul kesadaran dan cara berpikir yang kritis dari anak-anak kita. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Oke, jadi kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap aktivitas semua anak-anak kita. Jadi apa yang kamu lakukan sudah baik apa belum, sejauh mana? Lantas apakah sudah sesuai dengan instruksi atau belum? Kemudian dengan manajer ini nanti akan menguatkan pribadi anak-anak kita, karena mereka akan berpikir apa yang telah mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka lakukan, dan bagaimana perkembangan mereka berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan. Ini yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, antara posisi ini ya, kalau ini kan dua ini memberikan identitas yang gagal ya. Biasanya menghukum dan kita berbicara dengan membuat rasa bersalah pada anak didik kita ini akan membuat identitas yang gagal. Kalau identitas yang lebih baik lagi adalah dengan cara kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kiranya ketika kita berbicara kepada anak didik kita, ini saya lanjut ya. Jadi posisi yang paling baik adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini kiranya nanti kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai teman, pemantau, manajer yang kita selang-seling, ini nanti akan menghasilkan komunikasi yang baik dan hasil yang baik terhadap anak didik kita. Jadi kita sesekali nggak apa-apa berbicara posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke. Pak, kalau misalkan menghukum dan membuat rasa bersalah, itu pun sebuah option terakhir. Perlu kiranya kadang-kadang kita juga harus memberikan efek jerah, supaya lahir pemikiran menghargai dan lain sebagainya. Memang ada anak-anak yang kiranya itu cocok kalau kita berbicara sesekali, tapi sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Lah kita sebagai teman, manajer nggak mau menghasil, maka sekali perlu kiranya kita berlaku sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena sekali lagi anak didik kita ini karakternya bermacam-macam. Kemudian pernyataan-pernyataan. Nah, tugas saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sesuatu yang kiranya kosakata negatif yang harus kita hindari ya, Bapak Ibu. Karena ini nanti sebagai sebuah intrusi yang kadang-kadang masuk di bawah alam sadar anak didik kita kalau kita memberikan kata-kata yang negatif, apalagi dengan nada yang keras gitu. Kamu ini anak yang tidak benar, maka biasanya akan mancep langsung, tidak langsung langsung ke otak gitu. Kadang-kadang langsung ke bawah alam sadarnya. Oh, saya adalah anak yang tidak benar. Maka benar-benar harus jadi opsi terakhir, bahkan kalau menurut saya pribadi harus dihindari kata-kata yang negatif ini.
Karena kembali lagi Bapak Ibu semuanya, ketika kita berlaku sebagai guru, ingat kita punya anak, kita punya putra dan putri, yang kiranya kita juga berharap banget guru-gurunya anak-anak kita nanti dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi itu memperlakukan anak-anak kita dengan baik. Maka dari itu Bapak Ibu, ini juga pengalaman saya pribadi, walaupun segemes-gemesnya saya ke anak, saya berusaha menghindari diri saya untuk melakukan atau memberikan kata-kata yang negatif atau berbuat yang tidak pas, karena saya merasa bahwa saya punya anak. Jadi saya ingin saya berbuat baik ke anak saya dengan harapan nanti guru-guru anak saya juga berbuat baik sama seperti yang saya lakukan. Gitu. Jadi itu benar-benar rem yang sangat pakem yang bisa saya pakai sampai sekarang. Ketika melihat anak yang kurang ajar pun, anak yang tidak baik pun, saya bisa meredam amarah saya, karena saya ingat, oh saya punya anak, oh iya anak saya juga punya guru, saya pengen guru anak saya juga berlaku seperti itu, dan menganggap bahwa setiap anak adalah anak pintar dan punya karakter, cuma perlakuannya harus berbeda, gitu ya. Oke. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak, biasanya berbicara sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Adalah sebagai manajer. Ya, biasanya yang menanyakan, apa yang harus kamu lakukan? Masalah ini punya solusi seperti apa? Itu adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Oke, lanjut. Bergerak antara peraturan memantau konsekuensi atau hadiah dan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Jadi kita harus bergerak antara ini, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir materi 7, segitiga restitusi. Nah ini tadi ya. Jadi tadi saya masih tenang. Untuk anak-anak yang bermasalah, jadi cara berbicara kita juga harus berbeda. Yang pertama kita harus menanyakan dulu, menstabilkan identitas. Contohnya, nah yang kamu lakukan, misalkan dia nampar temannya, yang kamu lakukan itu karena apa? Misalkan jawabannya emosi. Oh iya, baik nak. Oh itu sudah sangat benar nak. Kamu seperti itu kemungkinan untuk mempertahankan diri, dan sangat baik karena kamu tidak melakukannya dengan tidak berlebihan. Itu adalah menstabilkan identitas. Kamu sebagai peserta didik memang harus seperti itu, harus bisa menahan emosi. Padahal dia sudah melakukan kesalahan, tapi kita menstabilkan dulu identitasnya, kemudian memvalidasi kebutuhannya. Nah, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Kebutuhan kamu itu sebenarnya apa sih? Ketika bercengkrama dengan teman-teman, apakah kamu melakukan sesuatu yang menyakiti terhadap teman kamu dan lain sebagainya? Nah, ini kita jadi menanyakan alasan anak itu berbuat seperti itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Biasanya anak-anak melakukan sesuatu pasti ada motifnya. Ya, dia melakukan kesalahan itu karena apa? Jadi tanyakan dulu. Kemudian yang terakhir adalah, kira-kira kalau kamu melakukan itu, nilai-nilai kebaikan apa yang harusnya kamu terapkan? Ya, seperti tidak menyakiti teman, karena teman adalah partner, saudara, rekan, gitu ya. Kemudian menanyakan ingin menjadi orang seperti apa dia itu. Jadi orang-orang, anak-anak yang bermasalah benar-benar harus kita tanyakan dulu. Kita harus stabilkan identitasnya, menanyakan kebutuhannya atau validasi kebutuhannya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan-keyakinan yang dia yakini. Kira-kira yang kamu lakukan betul atau tidak? Jadi anak-anak itu diajak untuk berpikir sendiri. Yang dia lakukan salah apa enggak? Kalau kita langsung ngomong salah, anak-anak biasanya akan buntu cara berpikirnya. Tapi kalau misalnya kita menanyakan yang kamu lakukan salah apa enggak, sebaiknya bagaimana? Kebutuhan kamu sebenarnya apa sih? Nanti anak-anak itu akan berpikir dan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah penjelasan dari segitiga restitusi. Oke. Contohnya, guru berkata pada saat menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua,
tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita berusaha untuk memvalidasi dulu, menstabilkan identitasnya dulu. Oke. Kemudian kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Contohnya, guru berkata, kamu pasti punya alasan ketika melakukan hal itu. Dan kemudian apa yang penting buat kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menyakiti teman kamu? Itu adalah langkah kedua, yaitu validasi kebutuhan. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Kita bisa menyakiti orang lain, tapi apakah nilai universal itu yang berlaku? Kan tidak. Kita harus menyayangi bersama, itu adalah nilai universal yang kita sepakati bersama. Oke, dengan restitusi itu maka akan membuat anak-anak ini berpikir terhadap apa yang dia lakukan, dan akhirnya kita akan melakukan intervensi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi ke depannya? Atau kapan kamu siap untuk mulai kebaikan? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah tugas kamu saat ini? Nah, jadi kita juga harus melakukan intervensi supaya anak itu berpikir bagaimana ke depannya, langkah apa yang harus mereka lakukan setelahnya. Oke, refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah pembahasan ini adalah refleksi kita bersama. Tadi ada beberapa materi yang sudah saya paparkan kepada kalian semua, mulai dari pemikiran Ki Jariwantara yang kita itu bertugas untuk menuntun, kemudian motivasi eksternal, intrinsik, posisi 5 posisi kontrol guru, kemudian penghargaan, hukuman, efektivitas penghargaan, hukuman, dan juga restitusi. Oke, itu kawan-kawan semua. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, jadi ini kiranya materi yang nanti panjenengan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang panjenengan akan juga pelajari ketika nanti menjadi CGP guru penggerak. Kiranya nanti kita semua banyak yang lolos untuk CGP angkatan 9 dan 10, dan akhirnya nanti pada akhirnya jika banyak CGP di sekolah kita, GP di sekolah kita, itu nanti akan meningkatkan juga rating dan kualitas sekolah kita. Tentunya kita ingin walaupun sekolah kita di pinggir tapi punya kualitas yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah di daerah kota. Insya Allah sudah terbukti seperti itu, dan tugas kita adalah untuk meningkatkan kembali kualitas Semanida secara bersama-sama. Itu secuil materi yang saya pelajari di modul 1. Jadi nanti pembelajaran CGP ini kemungkinan sampai bulan Juni. Nanti ada beberapa modul yang belum saya pelajari, dan ini merupakan bentuk aksi nyata yang harus saya lakukan, pengibasan materi budaya positif ke rekan-rekan sekolah. Jadi ke Bapak Ibu guru hebat di Semanida. Mungkin ada pertanyaan Bapak guru hebat di Semanida ini? Posisi kontrol, restitusi, efektivitas penghargaan, hukuman. Oke. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aris. Kebetulan di sini saya sebagai salah satu guru tatib di SMA Negeri 1 Dampit. Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya pendekatan yang biasa disampaikan dilakukan kepada peserta didik ketika menemukan peserta didik yang bermasalah dan tidak bisa menembus ke anaknya langsung, pendekatannya bisa dilakukan kepada orang tua. Nah, di sini kami seringkali menemukan kasus anak-anak yang bermasalah di tatib, tetapi kami juga kesulitan untuk menghadirkan orang tua ke sekolah. Atau sudah kami lakukan home visit, tetapi orang tua juga kurang komunikatif, kurang mau diajak bekerja sama. Nah, jika sudah menemukan kasus yang seperti ini, mungkin solusi terbaik apa yang sebagai alternatif yang bisa
kami tempuh seperti itu Bapak. Nama lengkap saya, mohon maaf tadi belum saya sampaikan. Saya adalah salah satu guru tatib Rindang Pratiwi, biasa dipanggil Rindang Purindang. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah sampaikan restitusi adalah langkah yang paling tepat untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Tapi perlu kita sadari bersama bahwa mengajar dan mendidik adalah tugas kita bersama. Artinya apa? Kalau kita berkaitan dengan anak-anak, berarti tugas siapa? Tidak hanya tugas guru, tetapi juga tugas orang tua. Dan ini adalah permasalahan kita bersama bahwa biasanya para orang tua ini sudah melepaskan pendidikan dan pengajaran anak, termasuk pembelajaran itu kesopanan, keteraturan, itu diserahkan semuanya ke guru, ke sekolah. Ini adalah sesuatu yang betul tapi kurang tepat, karena sejatinya mendidik anak, mengajar anak adalah tugas kolaboratif antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Karena jam pembelajaran di sekolah itu hanya berapa jam? Sebagian banyak anak-anak waktu luangnya adalah di rumah dan lingkungan bergaul mereka. Jadi harus ada kolaborasi yang tepat agar menghasilkan anak-anak yang sesuai yang kita harapkan nanti perkembangannya. Untuk anak yang bermasalah memang ketika kita tidak bisa masuk ke sana, orang tua adalah kunci. Kita harus mengajar kolaborasi, kerjasama untuk mencari solusi dari permasalahan anak didik tersebut. Oke ya. Jadi ketika tidak ada kolaborasi dan tindakan kerjasama antara orang tua dan guru, maka hasilnya tidak maksimal. Jika memang paling parah untuk anak-anak yang orang tuanya sudah tidak care dan kemudian anaknya juga tidak begitu care juga ketika kita ajak komunikasi, maka perlu kita ajak runding bersama guru-guru mapel yang menangani anak tersebut di kelas, kemudian dengan guru BK, dengan guru tatib, kemudian dengan orang tua. Coba kita datangkan dan kita berdiskusi bersama, duduk bersama untuk menyelesaikan kira-kira anak didik kita yang bermasalah ini masalahnya di mana, duduk permasalahannya di mana, solusinya bagaimana, seperti itu. Jadi ini adalah permasalahan yang kiranya butuh penanganan yang kompleks. Tidak hanya kita sebagai guru, sebagai penuntun mereka, murid kita, tapi juga orang tua sebagai pengajar, juga pendidik di rumah bagi anak didik kita. Mengatakan penjelasan saya, jika kurang memuaskan nanti kita berdiskusi di luar forum kita ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya itu adalah pembahasan yang telah saya lakukan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, banyak manfaat yang saya dapatkan, mulai dari bisa mempraktikkan segitiga restitusi kepada anak yang bermasalah dan telah membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak. Demikian aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan di SMA Negeri 1 Dampit dan bukti penerapan segitiga restitusi dan proses pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.